Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kalian menyaksikan video penjelasan berikut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aurora Putri Adelia, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP ULM Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya berencana untuk menyajikan pembahasan terkait salah satu poin dari 3 dosa besar pendidikan, yaitu kekerasan seksual. Kira-kira apa aja sih yang akan saya bahas tentang kekerasan seksual pada video kali ini? Untuk mengetahui hal tersebut, simak video ini sampai akhir ya. Selamat menyaksikan! Pada zaman sekarang, seperti kita tahu, teknologi berkembang dengan sangat cepat dan pesat. Hal tersebut memberikan 2 dampak bagi masyarakat, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dari berbagai sudut pandang, kita dapat melihat dampak positif yang diberikan oleh perkembangan tersebut ialah mudahnya akses informasi bagi masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri ada pula banyak dampak negatif dari perkembangan tersebut. Salah satu bagian yang terkena dampak negatif dari perkembangan teknologi itu ialah dunia pendidikan. Dunia pendidikan kini berada di kondisi yang dapat dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Selain masalah kemerosotan kesejahteraan pendidikan, dunia pendidikan di Indonesia kini sedang berada di posisi yang semakin sulit dikarenakan adanya 3 dosa besar pendidikan yang semakin marak terjadi di mana-mana. Pada video kali ini saya tidak akan membahas secara dalam ketiga poinnya, namun hanya salah satu poin yang akan kita bahas lebih dalam pada video kali ini, yaitu mengenai kekerasan seksual. Sebelumnya, mari kita sama-sama mengetahui apa sih definisi dari kekerasan seksual itu. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat pada penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Ada beberapa jenis kekerasan loh. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang tadi definisinya sudah sama-sama kita pahami. Beberapa jenis kekerasan lain ada seperti kekerasan verbal, fisik, non-fisik, dan daring, atau kekerasan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi, atau yang biasa juga disebut dengan cyberbullying. Kekerasan seksual tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual tersebut. Di antaranya adalah kurangnya tanggung jawab ataupun pengawasan dari orang tua kepada anaknya. Yang kedua, kepedulian masyarakat terhadap masyarakat lain itu rendah. Lalu yang ketiga, adanya hukuman yang diberikan oleh pemerintah ataupun pihak yang berwajib tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Kemudian ada hawa nafsu, dan yang terakhir diberikan ataupun dilakukan oleh orang yang sebelumnya pernah menjadi korban. Dan sebenarnya ada masih lebih banyak lagi faktor lain yang belum bisa saya sebutkan pada video kali ini. Selain dari faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang telah saya sebutkan tadi, ada pula beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah ataupun oleh orang-orang korban dari kekerasan seksual pada kasus kekerasan seksual, yaitu adanya kelumpuhan sementara atau yang biasa juga disebut dengan tonic immobility. Kelumpuhan sementara ini biasa terjadi kepada korban karena mungkin dia shock terhadap kejadian yang dia alami. Yang kedua, adanya penyalahan terhadap korban atau victim blaming yang dilakukan oleh pelaku. Seperti contohnya, kejadian tersebut terjadi karena dia berpakaian yang tidak senonoh dan lain-lain. Namun sebenarnya tantangan kali ini kadang hanyalah bualan semata dari para pelaku yang ingin membela diri. Lalu tantangan yang ketiga yaitu adanya tuduhan palsu atau false accusation. Tantangan yang ketiga tidak jauh berbeda mungkin dengan poin yang kedua tadi. Namun untuk
tantangan yang ketiga ini lebih terfokus ataupun lebih diungkapkan secara langsung oleh pelaku menuduh kepada korbannya. Lalu ada satu tantangan terakhir, yaitu adanya pembebanan bukti. Kekerasan seksual tersebut menjadi 3 dosa besar pendidikan karena marak terjadi di sekolah-sekolah. Sekolah merupakan tempat kedua di mana siswa ataupun peserta didik menghabiskan banyak waktu dalam satu harinya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi pemerintah untuk dapat menciptakan suasana yang aman bagi siswa selama menuntut ilmu di sekolah. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan masalah kekerasan seksual ini terbentuk dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pelecehan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dalam perealisasian Permendikbud tersebut, maka setiap sekolah dapat segera bekerja sama dengan orang tua untuk melaporkan kepada pihak berwajib dalam penanganan tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Secara spesifik, tindakan yang dapat diberikan oleh seorang guru BK berupa melakukan asesmen, kemudian menyusun rancangan pelaksanaan layanan, di mana layanan yang akan diberikan dapat dimulai dari pemberian bimbingan sebagai bentuk pencegahan untuk terjadinya kekerasan seksual di sekolah tersebut, hingga kemudian dapat dilaksanakannya konseling bagi individu ataupun siswa atau peserta didik yang mungkin telah menjadi korban dari kekerasan seksual. Konseling tersebut tidak hanya dapat dilakukan kepada korban, namun juga kepada pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual tersebut. Melalui pembahasan tadi, saya telah menyajikan topik terkait kekerasan seksual yang merupakan salah satu dari 3 dosa besar pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya setiap sekolah di Indonesia dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswanya dengan cara menghapuskan kekerasan seksual dan masalah terkait lainnya. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan memulai dari beberapa solusi yang telah saya jabarkan tadi. Ada kalimat yang menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang tak akan kunjung selesai. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita stop kekerasan seksual. Karena merdeka juga berarti bebas dari kekerasan seksual. Mungkin cukup sampai di sini video penjelasan dari saya atas segala kekurangan dan kehilapan dalam penyampaian saya tadi, baik disengaja maupun tidak. Saya memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.